Ragukah kita dengan 350 rumah-rumah penghafal Quran? Akan banyak rumah-rumah yang diwakafkan untuk rumah tahfiz Quran, insya Allah. Amin. Besok pagi datang ke Bapak Ketua MUI, datang ke rumah guru, datang ke rumah Ustadz, sampaikan, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi kata Ustadz Somad 350 rumah tahfiz sudah siap. Betul. Itu belum cukup untuk anak-anak kita di Tanjung, di Tabalong. Jadi gimana? Itu ada 3 rumah saya wakafkan. Setuju? Rumah siapa? Pastikan dulu rumahnya rumah kita, karena tidak boleh mewakafkan rumah orang lain. Punya rumah 3 untuk apa? Kecuali orang rumah 3, betul? Mereka takut, bu. Punya rumah 3, mati, meninggal, tinggal. Apakah rumah bisa dibawa mati? Bisa. Siapa bilang rumah nggak bisa dibawa mati? Rumah bisa dibawa mati. Kalau mau kuburnya lapang, kalau mau alam barzahnya terang, maka wakafkanlah rumah tahfiz Al-Quran beserta isi kulkasnya. Tapi jangan kulkas kosong. Masukkan buah-buah di sana. Maka insya Allah kubur kita akan lapang dan terang benderang. Karena anak-anak akan membaca Quran di dalam, di kamar bawah, kamar atas, di ruang tamu, di dapur mereka memasak. Rumah itu akan menjadi rumah terang benderang alam barzah, lapang kuburan kita. Maka siapa yang sudah punya rumah 1-2, wakafkan 1 untuk rumah tahfiz Al-Quran. Siap? Yang bilang siap, yang udah punya aja. Yang belum punya, katakan siap. Karena siapnya itu pun menjadi doa. Malam ini doa kita akan melembus pintu-pintu langit, insya Allah. Amin. Malam ini atas langit Tabalong tak berbintang, karena bintangnya sudah turun ke Tanjung semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Coba hidupkan bintang-bintang HP-HP-nya, biar nampak sejauh mana mata memandang, menyala lampu-lampu kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah, terang benderang. Sudah matikan HP-nya. Takutnya nanti pulang ada yang miss call, sendal hilang. Insya Allah tidak akan ada yang hilang, insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah rumah tahfiznya siap, maka siapkan guru-gurunya. Jangan ragu tentang guru. Negeri kita banyak tuan guru. Kalimantan Selatan negerinya ulama, betul? Maka datanglah tuan-tuan guru kita. Ini gambar tuan-tuan guru semua. Ini gambar tuan-tuan guru semua. Saya cuma mau nunjukkan gambar saya lebih besar. Di antara tuan-tuan guru, gambar saya dibuat paling besar. Di antara tuan-tuan pemimpin ulil amri, ada Bapak AKBP Hardiono Kapolres Tabalong, ada Bapak Letkol ARM itu apa tuh Pak? Edi Susanto Dandim 1008 Tanjung, ada Bapak Kajari Tabalong Pak Samsidar Monwarfa SH, ada Ibu Ketua PN Tanjung Ibu Rianti Desiwati MH, ada Bapak Ketua DPRD Tabalong Bapak Haji Mustafa, ada Bapak Wakil Bupati Tabalong Bapak Haji Mawardi, dan Bapak Bupati Tabalong Haji Anang Sahfiani. Saya cuma mau ngasih tahu mata saya masih sehat. Makanya banyak-banyak minum jus wortel.
Jangan takut diejek kelinci. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mata sehat bukan hanya karena minum jus buah, tapi karena banyak membaca Al-Qur'an. Berapa banyak saya jumpai guru-guru hafiz Quran umur 70 tahun tidak pakai kacamata. Enak saja dia baca Quran. Matanya nggak rabun Pak Ustaz. Rabun. Terus dia bisa baca? Dia nggak lihat, dia hafal Quran. Ibu kandung saya sendiri, emak saya, meninggal umur 71 tahun, baca Quran tidak pakai kacamata. Belikan Quran. Ada masanya umur 40, 50 rabun, tapi nanti sampai masanya kembali normal. Itu kenapa? Di antaranya karena syafaat Al-Quran. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Rumah apa itu kuburan? Rumah yang tidak ada baca Quran di dalamnya. Makanya carilah calon menantu yang hafal Quran. Insya Allah menantu-menantu kita hafal Quran, insya Allah. Amin. Datang ke rumah kita SH, terima sarjana hukum. Datang ke rumah kita jenderal, terima. Datang ke rumah kita tentara, polisi, terima. Tapi semua jabatan kekuasaan akan tinggal, tak dibawa mati. Kita akan punya anak kita polisi, tentara, sarjana hukum, advokat, pengacara, bisnismen. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat, sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu setuju nggak kalau di SMP juga ada program tahfiz Quran? Ibu setuju tidak kalau di SMA juga ada tahfiz Quran? Ibu bapak setuju nggak kalau taman SD hafal 1 juz? Mestinya jangan setuju. Waktu saya bilang, setuju nggak kalau SD 1 juz? Tidak, kami maunya 6 juz. Wih, terlalu berat Bu. Yang Quran 1 juz aja Pak Ustadz, yang 4 juz mangga, juz melon. Hafal anaknya TK juz 30, amma yatasaalun sampai An-Nas. Masuk SD tambah 3 juz, masuk SMP tambah 3 juz, masuk SMA tambah 3 juz. Nanti dia di universitas, jangan khawatir dia akan kena narkoba, jangan takut dia akan kena virus HIV/AIDS, jangan cemas dia akan terkena pergaulan bebas. Al-Quran akan menjaga dia seperti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menjaga Al-Quran. Begitu juga dengan orang yang dalam Quran kepalanya ada Quran, Allah ikut menjaganya. Dan Allah kalau sudah berjanji 5 kali kita ulang selesai doa azan, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak ingkar janji. Guru fisika angkat jadi PNS, guru kimia angkat jadi pegawai negeri, guru matematika angkat jadi ASN, guru ngaji honorer, gaji 1 bulan 300.000, digaji 6 bulan sekali, itu pun disunat mashal. Bagaimana anak-anak kita mau selamat? Tapi ditabalong, Masya Allah, tabarakallah, guru mengaji mendapat insentif dari pemerintah daerah. Jangan tepuk tangan dulu, bupati bisa ditangkap KPK. Temuan alokasi dana tidak tepat, maka disupport oleh DPR yang memegang palu martil. Setujukah kalau anggaran belanja ini digunakan untuk guru-guru agama? Setuju. Pukul palu. Setuju. Maka perlunya memilih orang-orang yang peduli Al-Quran. Betul apa betul? Abdul Samad berdakwah dengan ceramah, Abdul Samad berdakwah dengan mikrofon, tabligh akbar, khutbah, ngajar di kampus. Tapi ada orang yang tidak pernah khutbah, tidak pernah ceramah, tidak pernah tabligh akbar, dia hanya diam saja, megang palu, bukan tukang, megang palu. Ketika nanti ada sidang berkata, guru agama kita alokasikan dana
untuk rumah tahfiz guru ngaji. Dia ketuk palu, setuju. Talk less, tidak ngomong. No action, talking only. Tidak pernah action, ngomong saja. Nah, ini jangan singgung saya dengan ini. Saya tabligh akbar memang untuk ngomong, untuk bicara. Mudah-mudahan anggota-anggota dewan yang setuju dengan program Quran ini dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan Allah badannya, dijadikan dia 2 periode. Ini udah politik nih Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya doamu makbul, menembus pintu langit, dibawa oleh malaikat, dan doamu itu cuma 1, kata malaikat, hai Abdul Somad, aku kasih engkau doa makbul, tapi doamu cuma 1 saja, maka mintalah doa yang 1. Apa dia? Allahumma rzuqna imaman adila, berikan tabalong pemimpin-pemimpin yang adil-adil ya Allah. Kapolresnya adil, amin. Dandimnya adil, amin. PN-nya adil, amin. Jaksanya adil, amin. DPRD-nya adil, amin. Kepala daerah, bupati, wakil bupatinya adil, amin. Maka satu negeri akan mendapatkan keadilannya, amin ya Rabbal. Ya Allah, di tengah malam ini, pada saat ini, kami berdoa menghadap-Mu ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan tak tahu tak dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah, hanya mengucapkan amin. Ada lidah yang tak pernah makan haram, ada lidah yang tak pernah makan riba. Dia bukan ustaz, dia bukan ulama, hatinya bersih, dia katakan amin. Saat itu Allah sedang mencurahkan rahmat dan barokah ke Tabalong menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan syarat nggak boleh zolim. Abdul Somad kalau tegak berdiri di sini zolim. Bayangkan kalau mereka yang di sana berdoa, ya Allah matikanlah Abdul Somad. Bisa mati berdiri saya. Mohon izin ibu-ibu, ibu-ibu sehat semua, bapak-bapak sehat. Ini hanya menyenangkan hati saudara kita yang ada di tepi. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah kabulnya doa orang yang berada di bawah. Ya Allah, jadikan anak ibu dan bapak ini menjadi anak-anak penghafal Quran. Kalau anaknya nanti mau ke Al-Azhar, dimudahkan urusan ke Al-Azhar Mesir. Ada yang mau ke Hadramaut, Tarim Yaman, Darul Mustafa, diberikan kemudahan berjumpa dengan Habib Umar bin Hafiz insyaallah, dengan syarat kasih anak makan halal, jangan beri dia beras raskin yang dicuci pakai pemutih. Berikan anak makan halal, jangan kasih anak makan riba, Bu. Ibu dengar, bapak jangan bawa pulang ke rumah uang hasil korupsi, Pak, karena uang haram. Jadi sepiring nasi haram, sepiring lontong haram, sepiring gulai ikan haram dimakan mereka. Maka anak yang jujur, anak yang tulus, anak yang hijau, otaknya menjadi kotor gara-gara makan haram. Jatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya ngasih tahu anak jangan dikasih makan haram, jangan disuruh maju terus. Jadi nanti sampaikan pesan kepada yang tidak datang. Apa pesan Abdul Somad tadi? Kalau anak kita mau otaknya cerdas, anak kita mau baik, jangan sampai otak anak dikotori dengan makan jangan terima suap, jangan buat korupsi, jangan buat nepotisme, jangan makan uang sogok, jangan curang timbangan. Jujur, tulus, anak kita akan jadi anak-anak yang soleh insyaallah. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun, nasiyatin ubun, kadzibatin ubun pembohong, kadzibatin ubun pendusta, khati'atin ubun pembuat dosa. Kenapa anak kita selalu buat salah? Kenapa dia jadi durhaka? Kenapa dia buat dosa?
gara-gara ubun-ubunnya kotor. Ubun-ubun kotor dari mana? Dari darah. Sepiring nasi, sepiring lontong, sepiring soto dari yang haram berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantungnya, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi kotor gara-gara makan haram. Insya Allah Bapak Ibu yang selama ini kasih makan haram, berhenti, 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 stop. Insya Allah. Tempatnya gelap, tidak ada apa-apanya, tidak apa-apa, tempatnya gelap, asal jangan sampai hatinya gelap. Ini kalau lama-lama di sini muka saya jadi gelap. Masya Allah, tabarakallah.